Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Di sini saya akan menjawab mengenai kurikulum baca di hari ke-40 di luar kelas. Pertanyaan pertama yaitu apa syarat saat ingin menyampaikan tulis 1A. Nah, untuk tulis 1A tidak ada syarat, jadi boleh kita berikan langsung kepada anak. Di dalam modul tulis 1A terdapat dua tujuan, ada tujuan utama dan tujuan khusus. Untuk tujuan utamanya yaitu agar anak suka bermain modul tulis 1A, dan untuk tujuan khususnya yaitu agar anak terampil menulis dari arah kiri ke kanan, dari arah atas ke bawah. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara kita bermain modul tulis 1A. Caranya yang pertama, kita mengajak anak berdialog secara umum agar anak tertarik pada permainan tersebut. Kemudian setelah anak tertarik, maka awali dengan menggunakan gambar sebagai tema untuk berdialog tersebut. Kemudian setelah anak tertarik, maka barulah kita mengajak anak untuk menyambung titik-titik yang ada di modul tersebut secara menyenangkan. Setelah anak merasa gembira atau merasa nyaman, barulah kita membimbing anak untuk memegang alat tulis secara benar. Kemudian motivator mengarahkan anak ke berdialog secara bimba, ajak anak untuk bermain verbal huruf, kemudian verbal kata ataupun verbal kalimat. Jangan lupa setiap 5 menit sekali kita harus memberikan reward kepada anak agar anak merasa bahagia, agar anak pun termotivasi dalam bermain belajar bersama kita. Lalu bagaimana cara untuk mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus di dalam modul tulis 1A? Untuk mengevaluasi tujuan utamanya yaitu kita dapat melihat ekspresi anak bahagia ataupun anak merasa nyaman dengan kita, barulah dikatakan tujuan utamanya sudah tercapai. Sedangkan untuk mengevaluasi tujuan khusus, kita harus melihat saat anak menulis, apakah anak sudah menulis dengan konsep yang benar dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Jika sudah benar, maka tujuan khususnya sudah tercapai. Setelah modul tulis 1A dapat disampaikan kepada anak, tahap selanjutnya yaitu modul 1B. Namun untuk modul 1B terdapat dua syarat. Syarat yang pertama yaitu tulis 1A dan syarat yang kedua yaitu HFAIUEO. Jadi untuk penyampaian tulis 1B ini, kedua syarat tersebut harus sudah tercapai. Ketika hanya satu saja yang sudah tercapai, maka tulis 1B belum dapat disampaikan kepada anak. Di dalam tulis 1B terdapat dua tujuan, ada tujuan utama dan tujuan khusus. Untuk tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan modul tulis 1B, sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O melalui proses menarik titik-titik yang ada di dalam modul tulis 1B. Lalu bagaimana cara bermain modul tulis 1B? Di dalam modul tulis 1B yaitu prosesnya adalah kita melatih anak untuk dapat menulis huruf simbol A, I, U, E, O dengan cara yang menyenangkan. Jadi harus kita awali dengan cara berdialog secara umum agar anak tertarik, kemudian ajak anak untuk menulis simbol A, I, U, E, O dengan cara menyambung titik-titik yang ada di modul tulis 1B, kemudian ajak anak untuk menyebutkan simbol A, I, U, E, O secara berurutan. Kemudian juga kita membimbing anak untuk menulis simbol tersebut. Sambil menulis, kita menyebutkan bunyi huruf dan memberikan penekanan pada setiap huruf yang kita bunyikan tersebut. Jangan lupa setiap 5 menit sekali kita harus memberikan reward kepada anak agar anak semakin senang untuk bermain sambil belajar bersama kita dan agar anak termotivasi. Lalu bagaimana cara mengevaluasi modul tulis 1B? Untuk mengevaluasi tujuan utama, kita dapat melihat ekspresi anak, apakah anak sudah nyaman, sudah bahagia bermain sambil belajar bersama kita. Ketika anak sudah merasa nyaman, maka tujuan utamanya sudah tercapai. Sedangkan untuk evaluasi secara khusus atau tujuan khususnya, kita dapat melihat keterampilan anak dalam menulis huruf besar A, I, U, E, O dengan konsep yang benar.
maka dengan begitu tujuan khususnya sudah dapat tercapai. Tahap selanjutnya, ketika kita sudah memberikan tulis 1B, maka kita dapat melanjutkan kepada modul tulis 2. Ya, jangan lupa di setiap kita ingin beralih ke modul selanjutnya, tujuan-tujuannya sudah harus tercapai terlebih dahulu. Lalu syarat apa sebelum kita memberikan modul tulis 2 kepada anak? Syaratnya yaitu modul tulis 1B harus sudah tercapai terlebih dahulu oleh anak, maka tulis 2 dapat diberikan kepada anak. Di dalam tulis 2 terdapat dua tujuan, ada tujuan utama dan tujuan khusus. Untuk tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 2. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu agar anak terampil dalam menulis huruf besar A sampai Z melalui proses latihan menyambung titik-titik yang ada di modul tulis 2 tersebut. Lalu bagaimana cara bermain modul tulis 2? Dalam proses modul tulis 2 yaitu melatih anak agar dapat menulis huruf besar A sampai dengan Z dengan cara menyambung titik-titik di dalam modul tersebut. Kemudian awali dengan cara memberikan huruf besar yang anak kenal agar anak tertarik untuk menarik titik-titik yang ada di modul tersebut. Kemudian ajak anak berdialog secara umum, gunakan gambar sebagai medianya. Kemudian ajak anak untuk menulis simbol huruf dan pastikan menulis dengan konsep yang benar. Dalam satu lembar tersebut tidak harus diselesaikan, yang terpenting adalah prosesnya. Dan jangan lupa setiap 5 menit sekali kita harus memberikan reward kepada anak agar anak termotivasi dan agar anak merasa bahagia dalam bermain sambil belajar bersama kita. Lalu bagaimana cara mengevaluasi modul tulis 2? Untuk mengevaluasi tujuan utamanya, kita dapat melihat ekspresi anak. Ketika anak bahagia, anak nyaman, maka tujuan utamanya sudah tercapai. Sedangkan untuk tujuan khususnya, kita dapat melihat saat anak menulis, pastikan anak sudah terampil menulis simbol huruf besar A sampai dengan Z dengan konsep yang benar. Ketika konsep tersebut sudah benar dilakukan oleh anak, maka tujuan khususnya sudah tercapai. Tahap selanjutnya setelah tulis 2 yaitu ada tulis 4. Namun di dalam tulis 4 terdapat dua syarat. Syarat yang pertama yaitu tulis 1B dan syarat yang kedua yaitu tulis 2. Jadi sebelum kita memberikan tulis 4 kepada anak, pastikan syarat-syarat kedua tersebut sudah tercapai sehingga tulis 4 dapat diberikan kepada anak. Di dalam tulis 4 terdapat dua tujuan, ada tujuan utama dan tujuan khusus. Untuk tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 4, sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu melatih anak untuk menulis kata sederhana 4 huruf dengan bantuan titik-titik yang ada di modul tersebut. Cara bermain tulis 4 yaitu prosesnya kita melatih anak untuk dapat menulis 4 huruf besar dengan bantuan titik-titik yang ada di modul tersebut, dan pastikan tujuan dari modul B1A dan B1B sudah dapat tercapai sehingga anak paham dengan kata yang akan ditulisnya nanti. Kemudian awali dengan berdialog secara umum untuk mengalihkan anak agar anak merasa nyaman dan agar anak merasa bahagia. Kemudian ajak anak untuk menulis kata yang ada dalam modul tersebut dan pastikan ia menulis dengan konsep yang benar. Dan jangan lupa setiap 5 menit sekali kita harus memberikan reward kepada anak agar anak termotivasi dan agar anak bahagia dalam proses bermain sambil belajar bersama kita. Cara mengevaluasi modul tulis 4 yaitu untuk tujuan utamanya kita dapat melihat ekspresi anak. Ketika anak bahagia, anak nyaman, maka tujuan utamanya sudah tercapai. Sedangkan untuk mengevaluasi tujuan khususnya yaitu kita dapat melihat anak, pastikan anak mau dan mampu menulis kata sederhana dengan 4 huruf yang ada di dalam modul tersebut dengan bantuan titik-titik yang ada di modul tulis 4. Tahap selanjutnya setelah tulis 4 yaitu ada tulis 6, dan jangan lupa setiap tujuan yang ada di modul sebelumnya harus sudah tercapai terlebih dahulu
agar dapat ke tahap selanjutnya atau ke modul selanjutnya yang ingin kita berikan kepada anak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.